Syarat-syarat untuk naik kapal Pelni di masa PPKM level 1 sampai 4 saat ini, simak videonya sampai habis agar paham. Hai teman-teman, hai guys, welcome back to my channel. Baik teman-teman, kali ini saya ada informasi mengenai syarat naik kapal di masa PPKM untuk level 1 sampai 4 saat ini guys ya. Jadi untuk PPKM saat ini kan sudah dibagi menjadi level per level ya, dari level 1 sampai level 4. Jadi untuk syarat-syarat apa aja yang harus kita penuhi di masa PPKM level 1 sampai 4 ini untuk bisa naik kapal, simak video ini sampai akhir ya, karena di sini saya akan jelaskan semuanya agar teman-teman semua paham gitu ya. Apakah teman-teman harus melengkapi PCR atau melengkapi antigen? Kan pertanyaannya banyak begitu ya. Nanti akan saya informasikan di video. Simak videonya, jangan di skip ya. Oke, mari kita mulai untuk syarat-syarat apa aja yang dibutuhkan untuk berlayar atau naik kapal Pelni. Check it out. Syarat perjalanan dengan kapal Pelni dalam masa PPKM level 1 sampai 4 berdasarkan Surat Edaran Nomor 59 Tahun 2021 berlaku mulai 26 Juli 2021. Penumpang dari atau ke wilayah PPKM level 3 sampai 4 sertakan sertifikat vaksin minimal dosis pertama, hasil negatif PCR 2x24 jam, hasil negatif rapid test antigen 1x24 jam. Sedangkan penumpang dari atau ke wilayah PPKM level 1 sampai 2 sertakan hasil negatif PCR 2x24 jam, hasil negatif rapid test antigen 1x24 jam. Jadi perbedaan antara level 1 dan 2 serta level 3 dan 4 adalah bedanya di sertifikat vaksin saja. Sebagai catatan, penumpang kapal Pelni di bawah usia 12 tahun dibatasi untuk sementara. Penumpang yang akan melakukan perjalanan lintas wilayah yang menerapkan PPKM dengan level yang berbeda, maka wajib memenuhi ketentuan persyaratan pada wilayah yang menerapkan PPKM level tertinggi. Bagi calon penumpang yang belum atau tidak melakukan vaksin karena alasan medis dapat melampirkan surat keterangan dari dokter spesialis ya. Dan yang terakhir ya, penumpang wajib mengisi aplikasi e-hak dan memperhatikan persyaratan pelabuhan tujuan yang dapat diakses melalui link yang sudah ada di layar ya. Jadi teman-teman silakan akses link tersebut, karena di link tersebut kalian akan mendapatkan informasi apa saja yang kalian butuhkan saat kalian berangkat dan sampai di daerah tujuan kalian ya. Di situ lengkap sekali informasi yang kita butuhkan. Oke teman-teman, kita buka linknya. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman untuk tampilan daripada link yang sudah diberikan oleh pihak Pelni. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada cabang, ada subcabang, ada pelabuhan, ada embarkasi, debarkasi dan logistik. Kemudian syarat-syarat apa aja ya, syarat-syarat persyaratan embarkasinya apa aja seperti vaksin, PCR atau antigen, surat izin keluar masuk. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, keterangannya ada. Misal kita lihat di Ambon ya. Contohnya Ambon, pelabuhan Ambon. Dibuka untuk embarkasi, debarkasi, logistik ya. Jadi untuk dari dan ke tujuan Ambon, pelabuhannya dibuka serta logistiknya juga dibuka. Persyaratannya apa aja nih ya? Persyaratan keberangkatan nih ya. Vaksin oke, harus ya. Kemudian PCR hanya ke Jawa Bali. Antigen selain ke Jawa Bali. Jadi silakan disesuaikan dengan tujuan masing-masing ya teman-teman ya. Surat izin keluar masuk tidak perlu, KTP wilayah tidak perlu. Kemudian persyaratan debarkasi untuk penurunan penumpang ya. Vaksin oke, PCR hanya dari Jawa Bali. Antigen selain dari Jawa Bali. Surat izin keluar masuk tidak ada, KTP wilayah tidak ada. Keterangannya, Instruksi Wali Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2021 pemberlakuan PPKM Mikro, pelaku perjalanan laut wajib menunjukkan kartu vaksin dosis 1. Dokumen bebas COVID, PCR diambil 2x24 jam hanya dari atau ke Jawa dan Bali. Rapid antigen diambil 1x24 jam selain dari atau ke Jawa dan Bali dan mengisi e-hak. Jadi di sini teman-teman bisa kalian lihat sendiri ya.
keterangannya di sini lengkap sih sebenarnya ya. Jadi silakan teman-teman akses saja link tersebut dan cari tujuan dan cari pelabuhan tujuan kalian berangkat dan ke daerah mana kalian akan berangkat ya. Misal nih ya, untuk Belawan ya, syarat-syaratnya kan semuanya harus dipenuhi ya, seperti vaksin, PCR atau antigen ya. Vaksin wajib ya, PCR atau antigen bisa dipilih salah satu antara PCR atau antigen, silakan dipilih. Nah, di sini ada keterangannya guys. SE Wali Kota Medan sekian sekian sekian, bisa dilihat ya, bisa dibaca ya. Nah, jadi kalian ya kalau ingin mengetahui ya bisa langsung cek link tersebut. Apakah daerah tersebut mewajibkan kita vaksin atau tidak begitu ya. Dan jika tujuan kalian seperti informasi sebelumnya, dan jika tujuan kalian ke daerah PPKM yang levelnya lebih tertinggi ya, misalnya nih Ambon misalnya level 1, kalian mau ke Jakarta berarti level 4 misalnya Jakarta ya. Nah, kalian harus melengkapi syarat-syarat di mana pemberlakuan PPKM yang tertingginya ya. Begitu. Misalnya nih ya, kalau dari Ambon kan tidak perlu vaksin. Misalnya kalau dia level 1 ya tidak perlu vaksin. Tapi karena tujuan kalian ke Jakarta di mana itu level 4, tetap kalian harus menyertakan surat vaksin minimal dosis pertama. Jadi sampai di sini paham ya teman-teman ya. Silakan diakses link tersebut ya. Kemudian protokol kesehatan penumpang kapal Pelni, mematuhi protokol kesehatan 6M, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut. Jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain minimal 3 lapis atau masker medis. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya untuk syarat perjalanan dengan kapal Pelni dalam masa PPKM level 1 sampai 4 yang berlaku mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai nanti dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian ya. Di video ini sudah saya lengkapi semua informasinya, semoga teman-teman paham, dan jikalau masih ada yang tidak paham dengan informasinya, silakan langsung kalian menghubungi untuk customer service daripada Pelni di berbagai media sosial atau bisa langsung hubungi 162 untuk informasi lebih lanjut dan lebih pasti agar kalian tidak salah informasi. Sekian informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua, semoga selamat sampai ke tujuan dan semoga kita sehat-sehat selalu, amin. Terima kasih sudah menonton, see you in the next video, bye-bye. Tetap patuhi protokol kesehatan. Kenyamanan dan keamanan berlayar dengan kapal Pelni menjadi prioritas kami untuk Anda. Sampai jumpa.